Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik Anak dan Kemenakan bagian ke-38. Terima kasih kepada semua subscriber yang telah setia menemani. Selamat mendengarkan. Setelah berbunyilah seruling yang kedua kalinya, barulah mereka naik ke kapal dengan berat kakinya, lalu berdiri di pagar birai menoleh ke darat kepada sekalian mereka yang ditinggalkannya dengan tiada diketahuinya berapa lama baru dapat berjumpa pula. Selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal, katanya kepada mereka seraya melambei dengan setangannya. Segera bertemu kembali, segera bertemu pula. Selamat jalan, jangan lupa kepada kami, sahut mereka dari darat dengan membalas lambaian dari kapal. Setelah berbunyilah seruling yang ketiga kalinya, dilepaskanlah tali tambatan dan diturunkanlah tangga kapal. Roda kapal mulai berputar sehingga kapal bergerak perlahan-lahan, kian lama kian jauh dari pangkalan. Setangan bertambah berkibar di birai dan dicerocok sebagai rama-rama mengerubungi kembang setempat. Ucapan selamat dan pesan yang akhir kedengaran berbalas-balas dari kapal dan cerocok. Akhirnya tiada kedengaran lagi suara menyeru, tetapi lambaian makin bertambah rupanya karena masih nyata dapat dilihat dari kedua belah pihak. Mr. Sultan Baharsah belum hendak lalu dari birai kapal, walaupun orang dicerocok tiada dapat dibedakannya lagi antara seorang dengan seorang. Pikirannya melayang kepada waktu ia datang ke Padang dengan kapal Hemskirk ini, kepada masa ia tinggal di Padang dalam beberapa bulan lamanya, dan kepada saat ia meninggalkan negerinya pula, sekaliannya itu tak lama rasanya, sekejap di dalam mimpi. Betapa besar hatinya dan pengharapannya tatkala ia dahulu masuk Kuala Padang, dan betapa pula kecil hatinya dan kecewanya tatkala ia sekarang meninggalkan pelabuhan ini. Hasrat hatinya kepada Putih Bidasari sampai, tetapi cita-citanya kepada bangsa dan tanah airnya patah di pangkal karena ia harus melarikan dirinya dari penghinaan bangsa dan negerinya sendiri. Mungkinkah dapat disampaikannya cita-citanya ini di bagian lain dari negaranya? Mungkinkah di sana ia lebih dihargai orang daripada di tanah airnya sendiri? Inilah buang renungan Mr. Sultan Baharsah tatkala ia termenung di pinggir birai dengan sedihnya di bawah kapal yang menghanyutkannya, makin lama makin jauh dari kampung halamannya. Walaupun kapal Hemskirk telah mulai membelok keluar pelabuhan dan orang di birai kapal tampaknya sebagai sekelompok benda yang putih warnanya, dan orang yang mengantar telah banyak pulang kembali, tetapi sekumpulan orang yang terjadi di kaum keluarga dan sahabat karib yang berangkat masih ada dicerocok menoleh ke kapal yang keluar dari Kuala Teluk Bayur dengan cepat jalannya, meluncur di atas air yang tenang dengan meninggalkan alun yang berbuih di buritannya dan asap yang mengepul di belakangnya. Sangat sayang Mr. Sultan Baharsah, hanya beberapa bulan saja tinggal di Padang ini, dan sekarang telah berangkat pula meninggalkan negerinya. Entah untuk berapa lamanya tiada dapat dikatakan, kata Baginda Mais seraya merenung kapal yang telah menjadi kecil rupanya. Harapan hamba sangat besar kepadanya untuk bangsa dan negeri Padang ini. Anak kita yang sebagai dia ini harus ada dalam negerinya sendiri, jangan ada di rantau orang, supaya dapat melimpahkan sekalian ilmu kepandaiannya yang banyak itu kepada negeri dan bangsanya. Inilah sebabnya telah hamba usahakan supaya ia tetap tinggal di Padang ini, tetapi sia-sia belaka, apa boleh buat. Selagi keadaan Padang masih belum berubah, selagi kita masih memuja dan mendewakan adat pusaka lama,
dan menggenggam erat kebiasaan kita yang sungguh banyak di antaranya telah usang, tak dapat disesuaikan dengan keadaan dan aliran zaman baru. Pada rasa hamba, harapan ayah itu tetap akan sia-sia, karena tak akan ada cendekiawan bangsawan yang akan menetap di negerinya. Hari ini Sultan Baharsah, esok hamba, sudah itu akan mengikut pula sekalian bangsa kita yang telah terpelajar yang masih ada dalam negerinya dan mempunyai cita-cita sebagai Sultan Baharsah ini. Karena di sini bukan saja takkan sampai maksudnya, bahkan banyak kemungkinan ia akan terbawa hanyut oleh aliran tua, sebab tersepit dari kiri dan dari kanan sehingga tak dapat bergerak lagi. Dan supaya jangan merana dengan sia-sia atau mati karena diracun atau kekesalan, niscaya ia pun akan melarikan dirinya pula ke negeri orang. Sedang yang telah ada di rantau orang tiada akan kembali lagi, karena mereka di sana bebas dapat berbuat apa yang disangkanya baik untuk bangsa dan negaranya, dengan tiada diejek, dicemoohkan, dihinakan dan dimusuhi, dipersulit dan diberi titian berakuk sampai hilang tak berguna, sahut Dr. Aziz dengan geramnya, karena diketahuinya bahwa mentua angkatnya ini masih belum dapat melepaskan impiannya hendak bermenantukan Mr. Sultan Baharsah untuk kebanggaan atas kejayaannya, sehingga dapat dikatakan ialah yang menimbulkan sekalian onar yang telah menyebabkan sahabat karibnya sampai melarikan dirinya dari Padang. Baginda Mais tiada menjawab karena dirasainya kebenaran templakan menantunya ini. Setelah keluarlah sekalian orang yang cerdik pandai dari Padang ini, tinggallah yang tua-tua yang masih kukuh memegang adat istiadat kuno negerinya. Kepada merekalah terserah untung nasib bangsa dan negeri Padang ini. Apa yang dapat diperbuat mereka dan kemana akhirnya akan dibawa mereka bangsa dan negaranya, Tuhan saja yang akan tahu. Hanya yang terang dan nyata, jika keadaan di sini terus begitu, kerusakan dan kebinasaan juga yang akan menjadi nasib negeri ini, kata Dr. Aziz. Baginda Mais termenung mendengar buah pikiran menantunya ini atas bangsa dan negerinya, dan hatinya kecut teringat nasib anak cucunya dan tanah airnya di masa yang akan datang. Ramalan dokter itu mungkin akan terjadi, katanya lambat-lambat, lalu pulang perlahan-lahan meninggalkan Teluk Bayur dengan masgulnya. Oh, tamat pemirsa. Dongeng klasik Anak dan Kemenakan karya Marah Rusli. Marah Rusli nama lengkapnya adalah Marah Halim bin Sultan Abu Bakar. Dilahirkan pada tanggal 7 Agustus 1889 di Padang, Sumatera Barat. Pendidikan tahun 1904, tamat sekolah rakyat di Padang. Tahun 1909, tamat sekolah raja di Bukit Tinggi. Tahun 1915 tamat sekolah dokter hewan di Bogor. Begitu pemirsa, mudah-mudahan dari cerita ini ada sedikit manfaatnya bagi kita yang mendengarkan. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali di dongeng yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.